Halo semuanya. Balik lagi nih sama gua di kanal YouTube ini. Di video kali ini gua masih akan ngebahas tentang game-game rental PS yang sempat terkenal di zamannya. Setelah sebelumnya kita udah bahas beberapa game di video pertama, sekarang kita bahas game-game lainnya. Langsung aja, silakan tonton. Kita mulai dengan game balapan yang seru banget dan menegangkan. NASCAR Rumble jadi salah satu game balapan yang paling unik. Game ini rilis tahun 2000 dan dikembangkan oleh EA, tapi jangan bayangin balapan NASCAR yang realistis dan serius. Justru sebaliknya, NASCAR Rumble tampil dengan konsep arcade yang penuh power-up dan lintasan yang gak masuk akal. Di banyak rental PS1, game ini sering jadi alternatif kalau lagi bosen main CTR tapi masih pengen balapan yang seru dan penuh kekacauan. Secara gameplay, NASCAR Rumble tetap pakai mobil-mobil ala NASCAR, tapi dibalut dengan gaya yang lebih santai dan over the top. Kita bisa ambil berbagai power-up di lintasan, mulai dari turbo super cepat, bola api, sampai serangan petir buat ngeganggu lawan. Trek balapnya juga nggak realistis, ada yang penuh lompatan ekstrim, jalan rahasia, bahkan shortcut tersembunyi yang cuma bisa dilewati kalau kita jeli. Kontrolnya gampang dipelajari, jadi anak rental yang baru pegang stick pun bisa langsung ikut seru-seruan. Yang bikin game ini unik adalah kombinasi antara mobil balap resmi dengan gaya permainan arcade yang hampir kayak game kart. Sensasi ngebut sambil nyerang lawan bikin suasana makin panas, apalagi kalau main multiplayer. Di rental PS1, sering banget terjadi momen saling balas serangan di tikungan terakhir yang bikin satu ruangan teriak bareng. Walaupun judulnya NASCAR, tapi rasa mainnya jauh lebih fun dan gak kaku. Kenapa NASCAR Rumble bagus? Karena dia nggak terlalu serius dan fokus ke keseruan. Game ini cocok banget buat suasana rental yang ramai, di mana yang penting bukan cuma menang, tapi juga bikin lawan kesel kena power up. Kombinasi kecepatan, shortcut rahasia, dan item chaos bikin tiap balapan terasa beda. Sampai sekarang, NASCAR Rumble masih sering disebut sebagai salah satu game balap PS1 paling underrated tapi super menghibur. Kita sekarang ke game kedua. Kalau ngomongin game paling absurd dan paling bikin ribut di rental PS1 Indonesia, Bishi Bashi Special jelas nggak ada lawan. Game ini rilis akhir 90-an oleh Konami dan langsung dikenal sebagai kumpulan minigame yang super cepat dan super konyol. Di rental, biasanya game ini dipilih kalau lagi main rame-rame dan pengen suasana yang nggak terlalu serius. Begitu mulai, satu ruangan bisa langsung heboh karena gameplaynya memang dirancang buat bikin panik sekaligus ngakak. Secara konsep, Bishi Bashi Special itu isinya puluhan minigame dengan aturan yang beda-beda dan seringkali aneh. Ada yang cuma butuh pencet tombol secepat mungkin, ada yang harus nebak cepat, ada juga yang butuh koordinasi tangan yang presisi. Masalahnya, instruksinya sering muncul super cepat dan kadang bikin bingung, jadi pemain harus refleks tanpa banyak mikir. Kontrolnya sendiri sederhana, biasanya cuma pakai beberapa tombol utama, tapi karena temponya cepat banget, tangan bisa sampai kram sendiri. Yang bikin game ini unik tentu saja tingkat kekonyolannya. Visualnya penuh warna cerah, ekspresi karakternya lebay, dan suara efeknya sengaja dibuat lucu. Kadang kita bahkan gak sepenuhnya ngerti apa yang terjadi, tapi tetap ketawa karena situasinya absurd banget. Di rental PS1, Bishi Bashi sering jadi sumber tawa tanpa henti. Gak peduli siapa yang menang, yang penting semua orang teriak dan ketawa bareng selama permainan berlangsung. Kenapa Bishi Bashi Special bagus? Karena dia fokus ke fun murni tanpa ribet. Gak butuh strategi dalam atau hafalan combo, cukup refleks dan keberanian buat pencet tombol secepat mungkin. Game ini cocok banget buat suasana nongkrong di rental PS1 Indonesia yang penuh canda dan ejekan ringan. Sampai sekarang pun, banyak yang masih ingat betapa kocaknya game ini dan gimana rasanya ketawa bareng teman-teman tanpa henti waktu main. Di game ketiga ini kita balik lagi dengan mobil-mobil dan kendaraan. Tapi agak beda karena ini bukan game balapan. Twisted Metal namanya, game ini rilis di era 90-an dan langsung dikenal sebagai game balap tapi versi rusuh total. Bukan balapan buat siapa paling cepat sampai garis finish, tapi siapa yang paling terakhir bertahan hidup. Di rental,
Game ini sering dipilih sama anak-anak yang pengen sesuatu yang lebih liar dan penuh ledakan dibanding game balap biasa. Secara gameplay, Twisted Metal adalah vehicular combat, jadi kita ngendalin mobil yang sudah dipasangi berbagai macam senjata. Setiap arena dipenuhi misil, ranjau, dan power-up yang bisa dipakai buat menghancurkan lawan. Tujuannya simpel, hancurin semua kendaraan musuh. Kontrolnya memang butuh adaptasi, tapi begitu udah ngerti, sensasi nembakin roket sambil drifting di tengah kota itu puas banget. Ditambah lagi tiap map punya desain unik yang bikin pertempuran gak terasa monoton. Yang bikin Twisted Metal menarik adalah pilihan mobilnya yang aneh-aneh dan penuh karakter. Ada mobil es krim dengan badut menyeramkan, mobil polisi, ambulans, sampai truk besar. Setiap kendaraan punya kekuatan spesial unik yang cuma bisa dipakai oleh karakter itu saja. Inilah yang bikin strategi jadi penting, karena tiap mobil punya gaya main berbeda. Ditambah atmosfer gelap dan nuansa brutalnya, game ini terasa lebih dewasa dibanding banyak game PS1 lainnya. Kenapa Twisted Metal bagus? Karena dia berani tampil beda dan gak setengah-setengah soal aksi. Kombinasi mobil unik, senjata over the top, dan arena yang destruktif bikin tiap match penuh kekacauan seru. Di rental PS1 Indonesia, game ini sering jadi ajang adu tahan mental dan refleks cepat. Sampai sekarang pun, Twisted Metal masih dikenang sebagai salah satu game paling brutal dan ikonik di era PlayStation pertama. Di game keempat ini kita ke game untuk para wibu di zamannya. Game Digimon Rumble Arena. Game ini rilis awal 2000-an dan langsung menarik perhatian karena bawa karakter-karakter Digimon yang lagi populer banget waktu itu. Anak-anak yang tiap minggu nonton animenya pasti langsung penasaran gimana rasanya ngendalin Agumon atau Gabumon sendiri. Di rental, game ini sering jadi pilihan kalau lagi pengen main bareng tapi tetap santai dan penuh nostalgia. Secara gameplay, Digimon Rumble Arena itu mirip game fighting arena dengan gaya yang ringan dan mudah dipahami. Kita bertarung di satu arena kecil sambil mukul, lompat, dan ngeluarin jurus buat ngurangin HP lawan. Kontrolnya nggak ribet, jadi bahkan yang jarang main game fighting pun bisa cepat adaptasi. Modenya juga lumayan beragam, ada arcade dan versus yang paling sering dipakai buat mabar di rental. Yang bikin makin seru, tiap arena punya elemen unik yang kadang bisa ganggu atau bantu pemain. Hal paling unik dari game ini tentu saja sistem evolusinya. Di tengah pertarungan, kita bisa ngumpulin poin atau orb tertentu buat berubah ke bentuk evolusi yang lebih kuat. Dari Rokie jadi champion, bahkan ada yang bisa sampai ultimate. Momen evolusi ini biasanya jadi titik balik pertandingan, karena serangannya jadi lebih sakit dan tampilannya makin keren. Rasanya puas banget waktu karakter kita berubah di saat yang tepat dan langsung membalikan keadaan. Kenapa Digimon Rumble Arena bagus? Karena dia berhasil gabungin elemen fighting yang simpel dengan fanservice buat penggemar Digimon. Fitur evolusi bikin pertarungan terasa dinamis dan gak monoton. Di rental PS1 Indonesia, game ini sering jadi ajang pembuktian siapa yang paling jago sekaligus paling hafal jurus Digimon favoritnya. Sampai sekarang pun, banyak yang masih ingat sensasi teriak bareng waktu karakter berhasil evolusi di detik-detik terakhir pertandingan. Sekarang kita ke game legendaris lain yang dimainin oleh sejuta umat. Namanya adalah game Harvest Moon Back to Nature. Di saat game lain penuh ledakan dan adu jotos, game ini justru ngajak kita nanam wortel, nyiram tanaman, dan ngobrol sama warga desa. Rilis di akhir 90-an, game ini pelan-pelan jadi favorit banyak pemain karena gameplaynya yang santai tapi bikin nagih. Banyak anak rental yang awalnya cuma coba-coba, malah keterusan sampai lupa waktu. Secara konsep, ini adalah farming simulator di mana kita mewarisi kebun kakek dan harus mengelolanya supaya sukses dalam beberapa tahun. Kita bisa bercocok tanam, beternak ayam dan sapi, mancing, sampai ikut festival desa. Sistem waktunya jalan terus, jadi tiap hari harus pintar bagi waktu antara kerja dan bersosialisasi. Yang bikin menarik, kita juga bisa menjalin hubungan dengan beberapa karakter cewek di desa dan akhirnya menikah. Disinilah bagian yang bikin heboh, karena tiap karakter punya sifat dan cerita berbeda, jadi pemain bebas menentukan pilihan. Hal unik lainnya, game ini sampai bikin pemain sering debat soal siapa calon istri terbaik. Ada yang tim Karen, ada yang setia ke Popuri, ada juga yang milih Anne atau Ellie. Di rental PS1 Indonesia, topik ini sering jadi bahan obrolan serius tapi santai, seolah-olah lagi ngebahas waifu dunia nyata.
Bahkan sebelum istilah waifu populer seperti sekarang, pemain Harvest Moon sudah lebih dulu merasakannya lewat karakter-karakter di game ini. Selain itu, Harvest Moon BTN juga dikenal sebagai game farming simulator yang mempopulerkan genre ini ke khalayak luas, sampai akhirnya banyak game serupa bermunculan dan bahkan booming seperti Stardew Valley. Kenapa game ini bagus? Karena dia berhasil bikin aktivitas sederhana terasa bermakna dan emosional. Gak cuma soal panen besar atau kandang penuh ternak, tapi juga soal hubungan, pilihan, dan cerita kecil yang kita bangun sendiri. Di tengah hiruk-pikuk rental PS1 Indonesia, Harvest Moon jadi bukti kalau game santai pun bisa sama serunya dengan game action. Sampai sekarang, Back to Nature masih dianggap sebagai salah satu game paling berpengaruh dan paling bikin kangen di era PlayStation pertama. Oke, itu aja videonya. Nah, kira-kira mana nih game yang paling lu suka atau paling sering lu mainin? Kalau gue sendiri sih jujur paling sering mainin game Harvest Moon. Terus ada gak yang sampai sekarang masih mainin game-game jadul di PS1? Nah, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, game apa yang lu sering mainin. Jangan lupa subscribe juga kanal ini. Terima kasih.